Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Di lembah tersembunyi Sekte Langit Hening, suara ejekan terdengar lantang seperti biasa. Para murid berkumpul di alun-alun latihan, mengelilingi seorang pemuda kurus dengan pakaian compang-camping dan wajah tertunduk. "Lintian, kau bahkan tak bisa menyalurkan ki dasar, untuk apa masih bertahan di sini?" teriak salah satu murid dengan nada mengejek, disambut gelak tawa sekeliling. Lintian tetap diam, kedua tangannya terkepal. Tubuhnya memang lemah, meridian di dalamnya rusak sejak kecil. Tapi diamnya bukan karena takut, melainkan karena dendam yang membara di dalam dada. Mo Feng melangkah maju. Dengan pakaian elit murid inti dan wajah angkuh, ia menatap Lintian dari atas. "Sekte ini bukan tempat untuk sampah sepertimu. Kau mempermalukan kami semua." Suara tawa semakin keras. Di sudut, Su Yao berdiri dengan tatapan rumit. Ia mengenali Lintian, pemuda yang dulu melindunginya saat mereka masih kecil. Tapi kini jarak mereka sudah terlalu jauh. "Kalau kau punya harga diri, sebaiknya kau keluar dari sekte ini sebelum kau mati sia-sia di ujian besok," tambah Mo Feng. Suaranya dingin. Lintian mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kelam, tapi tak lagi kosong. "Ujian itu akan jadi titik awal kalian semua menyesal." Tawa mengejek kembali terdengar. Bagi mereka, ancaman dari seorang sampah seperti Lintian tak lebih dari lelucon murahan. Malam harinya, Lintian kembali ke pondok kecil di tepi jurang belakang gunung sekte. Tempat itu sepi, ditinggalkan karena dianggap tak berguna. Tapi bagi Lintian, itu satu-satunya tempat ia bisa bernapas bebas. Ia duduk bersila di depan batu tua yang setengah tertutup lumut. Batu itu aneh, tak bisa digerakkan, dan terasa hangat saat disentuh seolah hidup. Beberapa tahun lalu, ia tak sengaja menyentuh batu itu dengan darahnya setelah dihajar Mo Feng. Sejak saat itu, suara aneh sering muncul dalam mimpinya. Bisikan-bisikan yang memanggilnya ke gerbang. Lintian membuka matanya. "Kalau memang benar kau ada, bukalah jalan itu malam ini. Aku tak ingin hidup seperti ini lagi." Tiba-tiba, simbol-simbol emas menyala dari permukaan batu. Aura kuat meluap, membuat langit di atas pondok bergetar. Angin kencang menyapu, dan cahaya misterius menyelimuti tubuh Lintian. Di dalam pikirannya, dunia runtuh. Ia tersedot ke dimensi hitam tanpa batas, tempat suara tua dan dalam menggema. "Kau, pewaris keabadian yang terabaikan, apakah kau siap membayar harga untuk membuka gerbang ini?" Lintian menggertakkan gigi. "Apapun harganya, aku ingin kekuatan, aku ingin membungkam mereka semua." Sosok berjubah hitam muncul di hadapannya. Mata sosok itu bersinar seperti bintang-bintang purba. "Kalau begitu, mulailah dengan menyatukan jiwamu dengan kekosongan. Hanya yang memahami kehampaan yang bisa melangkah ke keabadian." Tubuh Lintian seolah dicabik dari dalam. Rasa sakit itu tak bisa dijelaskan, tapi di balik penderitaan, ia merasa sesuatu terbuka, sebuah pintu yang mengarah ke kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Di dunia nyata, cahaya dari batu memancar tinggi ke langit. Para tetua sekte yang sedang bermeditasi langsung membuka mata, wajah mereka pucat. Itu formasi kuno, dari era kekosongan. Mo Feng yang sedang beristirahat juga melihat cahaya itu. Ia mengernyit. Dari arah pondok tua, siapa yang berani mengusik tempat itu? Sementara semua kebingungan, Lintian perlahan membuka matanya. Tak ada lagi ketakutan di sana. Tak ada keraguan. Di tengah cahaya yang mulai meredup, ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Gerbang itu telah terbuka. Langit pagi di atas sekte langit Hening dipenuhi awan merah keemasan, seolah menandakan bahwa hari ini akan menjadi awal dari perubahan besar. Semua murid berkumpul di lembah utama untuk mengikuti ujian tahunan, sebuah tradisi yang menentukan siapa yang layak naik tingkat dan siapa yang harus dikeluarkan dari sekte. Lintian berdiri di barisan paling belakang, mengenakan jubah lusuh seperti biasa. Banyak mata menatapnya dengan jijik, bahkan beberapa tertawa terang-terangan begitu melihatnya hadir. Dia datang juga? Hahaha, sepertinya dia memang ingin mati di depan umum. Orang sepertinya bahkan tak bisa menyalurkan ki, untuk apa ikut ujian?
Di tengah keramaian, Suyao kembali memperhatikannya. Ada sesuatu yang berubah dari Lin Tian sejak semalam. Tatapannya tak lagi kosong, tapi tenang, seperti danau dalam yang menyimpan badai. Para tetua sekte muncul di atas panggung batu. Salah satunya, Tetua Bai, berbicara lantang. Ujian hari ini terdiri dari 3 bagian, ketahanan ki, pertarungan, dan pemurnian jiwa. Siapa yang gagal 2 dari 3 akan dikeluarkan dari sekte. Mo Fong menatap Lin Tian dan menyeringai. Kau bahkan tak akan lolos tahap pertama. Tahap pertama dimulai. Semua murid duduk dalam posisi meditasi di atas altar batu ki. Tujuannya, menyerap energi spiritual sebanyak mungkin dalam waktu 5 menit. Begitu mulai, semua altar mulai bersinar, kecuali milik Lin Tian. Ia tetap duduk diam, tidak menunjukkan aura apapun. Bahkan para tetua mulai berbisik satu sama lain, kecewa. Namun, yang mereka tak tahu, Lin Tian sedang menyerapi ki bukan dari batu, melainkan dari langit. Teknik rahasia dari gerbang keabadian memungkinkan dia menarik energi dari dimensi yang tak terlihat oleh mata biasa. Di detik terakhir, altar Lin Tian meledak terang, membuat banyak murid terkejut dan terhempas. Suara ledakan itu membungkam semua tawa. Apa itu barusan? Altar ki pecah. Itu belum pernah terjadi. Tetua Bai berdiri, wajahnya berubah tegang. Itu bukan teknik biasa. Ada kekuatan kuno di dalamnya. Mo Fong menggertakkan gigi, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tapi dia masih yakin Lin Tian tak akan lolos tahap pertarungan. Tahap kedua dimulai. Murid dipasangkan acak untuk duel 1 lawan 1. Keberuntungan atau mungkin takdir membuat Lin Tian langsung berhadapan dengan murid kuat bernama Wei Shan, kultivator tingkat 3 inti dasar. Maafkan aku, tapi ini perintah, kata Wei Shan sambil bersiap meluncurkan teknik api naga 9 ekor. Lin Tian tetap berdiri tenang. Saat api itu datang, dia hanya melangkah 1 kali dan seluruh teknik itu lenyap seperti tersedot ke dalam kehampaan. Dalam satu gerakan cepat, Lin Tian muncul di belakang Wei Shan dan mengetuk lehernya dengan 2 jari. Wei Shan langsung roboh, pingsan. Penonton terdiam. Tak ada yang paham apa yang barusan terjadi. Bahkan para tetua saling pandang dalam kebingungan. Suyao menutup mulutnya, matanya membelalak. Itu bukan teknik dari sekte kita. Sambil berdiri di tengah arena, Lin Tian menatap ke arah Mo Fong lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan arogan, tapi sebuah peringatan. Masih ada tahap ketiga. Pemurnian jiwa. Ujian ini membawa peserta masuk ke dalam ruang ilusi, menghadapi ketakutan dan trauma mereka sendiri. Banyak murid yang gagal di sini, karena tak mampu menghadapi masa lalu mereka. Begitu Lin Tian memasuki formasi, matanya langsung tertutup. Dalam pikirannya, ia kembali ke masa kecil saat orang tuanya dibunuh, saat tubuhnya disegel, dan saat semua orang menginjak harga dirinya. Namun kini, ia tak lari. Ia berjalan menembus semua ilusi itu, satu persatu, tanpa ragu. Dan di tengah kegelapan, ia berkata, "Aku tak akan kalah lagi. Aku adalah pemilik takdirku sendiri." Kilatan cahaya memancar dari tubuhnya, memecahkan formasi ilusi. Para tetua terkejut karena tak butuh waktu semenit baginya untuk keluar rekor tercepat sepanjang sejarah ujian itu. Lin Tian membuka matanya dan dunia di sekitarnya terasa berbeda. Semua mata kini menatapnya, bukan lagi dengan hinaan, tapi ketakutan. Hari itu, seorang sampah menginjakkan 1 kaki di jalur menuju legenda. Semenjak ujian itu berakhir, nama Lin Tian menyebar seperti badai ke seluruh sekte Langit Hening. Para murid yang dulu menertawakannya, kini menunduk ketika melewatinya. Tapi bagi Lin Tian, semua itu tak berarti apa-apa. Hinaan ataupun pujian, semuanya semu jika dibandingkan dengan tujuan yang ia incar. Di dalam ruang meditasi tua miliknya, Lin Tian duduk bersila. Tubuhnya kini dipenuhi dengan aliran qi yang stabil dan dalam. Tapi bukan itu yang membuatnya berbeda, melainkan pusaran kekosongan kecil yang perlahan mulai terbentuk di dalam dantiannya. Gerbang keabadian bukanlah hadiah. Suara Yu Zhenren menggema dalam pikirannya. Itu adalah ujian, dan kekuatan sejati selalu membawa musuh. Lin Tian membuka mata. Ia merasakan sesuatu, sebuah tekanan dari langit. Aura asing yang tidak berasal dari sekte ini, bahkan bukan dari wilayah ini. Seseorang
atau sesuatu sedang mencarinya. Sementara itu, di puncak Gunung Hitam, seorang pria berjubah gelap berdiri menghadap ke arah Sekte Langit Hening. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, tapi matanya menyala merah seperti bara api. Gerbang itu terbuka kembali, gumamnya. Dan pewaris baru telah muncul. Di ruang pertemuan tetua Sekte Langit Hening, kegelisahan terlihat jelas. Tetua Bai berbicara pada para sesepuh lainnya. Altar Ki meledak, formasi ilusi dipatahkan, dan dia melakukannya dalam waktu yang mustahil. Anak itu, Lin Tian, dia bukan lagi murid biasa. Tetua Yao mengangguk. Tapi ini juga berarti perhatian dunia luar akan tertuju ke kita. Jika benar dia menyentuh kekuatan era kekosongan, maka banyak pihak akan datang, dan tidak semuanya bersahabat. Malam itu, Su Yao berdiri di luar ruang meditasi Lin Tian. Ia ragu untuk mengetuk, tapi akhirnya bicara. Lin Tian, boleh aku bicara? Lin Tian membuka pintu, matanya tenang. Masuk. Di dalam, suasana hening. Su Yao duduk tanpa bicara, menatap tangan Lin Tian yang kini memancarkan pola emas samar. Kau berubah. Aku hanya mengambil kembali apa yang dunia curi dariku, jawab Lin Tian pelan. Aku tahu mereka jahat padamu, tapi jangan biarkan kekuatan mengubah hatimu. Lin Tian menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Hatiku sudah hancur sejak lama, Su Yao, yang tersisa hanya jalan ke depan. Tiba-tiba, langit di atas sekte berubah gelap. Awan berputar seperti pusaran besar. Para murid keluar dari pavilion mereka, panik. Aura jahat turun dari langit, tekanan spiritual tingkat tinggi yang menekan seluruh lembah. Sosok berjubah hitam muncul dari dalam awan, melayang seperti bayangan tanpa bentuk. Pewaris gerbang keabadian, tunjukkan dirimu. Para tetua langsung memunculkan lapisan pertahanan. Tetua Bai terbang ke udara. Siapa kau? Ini wilayah kami. Bayangan itu tertawa. Namaku tidak penting. Aku hanya datang untuk menguji apakah pewaris itu pantas menyentuh kekuatan yang bukan miliknya. Lin Tian melangkah ke depan semua orang, berdiri di tengah alun-alun. Kau mencariku, aku di sini. Sorot mata semua orang terarah padanya. Suara lirih terdengar di antara para murid. Dia gila, aura musuh itu di atas tingkat kaisar. Bayangan itu tertawa keras. Keberanianmu bagus, tapi bisakah tubuhmu menahan satu serangan dari dunia kekosongan? Sebelum siapapun sempat bertindak, tangan bayangan itu melesat, menghantam udara. Ruang di sekitar Lin Tian pecah dan tubuhnya terpental jauh hingga menabrak dinding batu. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun, ia bangkit, perlahan, dengan langkah berat. Kalau ini ujian dari kekosongan, maka aku akan menjawabnya dengan kekosongan. Simbol emas menyala dari tubuhnya. Sebuah lingkaran misterius muncul di udara. Formasi gerbang keabadian yang setengah terbuka. Aura itu menelan sebagian serangan bayangan tersebut, memecahnya menjadi debu hitam. Bayangan itu terdiam, lalu tertawa kecil. Menarik, sangat menarik. Kau baru memulainya, tapi sudah bisa menguasai itu. Baiklah, aku akan menunggumu. Tapi ingat, setiap kali kau membuka gerbang itu, kau semakin dekat dengan kehancuran. Dengan itu, bayangan menghilang, meninggalkan langit yang mulai terang kembali. Namun suasana di sekte tetap tegang. Tidak ada yang bisa melupakan tekanan dari musuh itu, atau kenyataan bahwa Lin Tian kini menjadi kunci dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka pahami. Dan di tengah semua kekacauan itu, Lin Tian berdiri diam dengan satu kalimat dalam pikirannya. Kalau ini adalah jalanku menuju keabadian, maka aku akan melawan seluruh dunia. 3 hari telah berlalu sejak langit, sekte langit Hening, retak oleh kekuatan misterius. Tapi bayangan dari sosok berjubah hitam itu masih tertanam dalam ingatan semua orang. Banyak murid yang masih gemetar, dan para tetua mulai memperketat penjagaan di sekeliling sekte. Namun di tempat lain, tepatnya di wilayah utara benua Xuantian, sebuah istana megah yang dikelilingi salju abadi tengah diliputi ketegangan. Istana itu milik klan Xue, salah satu klan tertua dan paling berpengaruh di daratan timur. Seorang pria parubaya berdiri di depan cermin formasi kuno, menatap pantulan gambar Lin Tian yang diselimuti cahaya emas. Jadi, inilah anak yang membuka celah pertama gerbang keabadian itu?
Di belakangnya, seorang pemuda tampan dengan rambut perak menjawab dengan hormat, "Iya, ayah, namanya Lin Tian. Dulu hanyalah murid terbuang di Sekte Langit Hening. Tapi sekarang, dia menarik perhatian banyak pihak." Pria itu, Xue Chang, pemimpin klan Xue, mengelus jenggotnya. Gerbang keabadian bukanlah warisan biasa. Itu milik leluhur kita sebelum era kekacauan. Jika benar bocah itu membuka jalurnya, maka kita harus mengambilnya dengan segala cara. Sementara itu, di barat, klan Li yang dikenal dengan garis keturunan Dewa Api juga sedang menyusun rencana. Putri mereka, Lie Yan, seorang kultivator api berbakat dengan temperamen sekeras namanya, menatap laporan intelijen dengan alis berkerut. Jadi bocah itu mengalahkan tekanan seorang kultivator tingkat kaisar hanya dengan formasi? Menarik. Aku ingin melihat sendiri seberapa jauh dia bisa bertahan. Di Sekte Langit Hening, Lin Tian sedang duduk di bawah air terjun hitam di belakang gunung. Tubuhnya didera tekanan luar biasa, tapi ia tetap diam, bermeditasi. Setiap tetesan air seperti membawa muatan petir yang menyiksa tubuhnya, namun Lin Tian menahannya dengan gigi terkatup. Formasi kekosongan belum sempurna. Aku harus menguatkan tubuhku agar sanggup membuka gerbang kedua, gumamnya. Dari balik semak, Su Yao memperhatikannya diam-diam. Ia datang membawa obat luka, tapi tak ingin mengganggu. Namun saat ia hendak pergi, suara Lin Tian terdengar pelan. "Kau di situ dari tadi?" Su Yao kaget, lalu keluar dari persembunyian. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Kau terus berlatih tanpa henti. Bahkan tetua tak berani memaksa tubuh mereka seperti itu." Lin Tian membuka mata, menatapnya. "Aku tidak punya kemewahan untuk santai, Su Yao. Mereka semua mulai bergerak, aku bisa merasakannya." "Siapa mereka yang kau maksud?" tanyanya. "Para klan besar, dan mereka tak akan datang untuk mengajakku bergabung. Mereka akan datang untuk menghancurkan atau menguasai." Malam itu, benar saja, 3 sosok misterius muncul di luar gerbang utama Sekte Langit Hening. Mereka membawa lambang klan Xue dan menuntut bicara langsung dengan para tetua. Xue Ji, putra kedua klan Xue, maju mewakili mereka. "Kami datang bukan untuk berperang, tapi untuk menawarkan perlindungan dan kerjasama. Lin Tian harus dibawa ke tempat yang layak untuknya, tempat di mana warisan gerbang keabadian bisa berkembang." Tetua Bai menatap mereka dengan waspada. "Kau ingin membawanya keluar dari sekte kami?" "Bukan membawanya, menyelamatkannya dari kematian. Kau tahu apa yang akan datang setelah ini, bukan? Sekte kecil ini tidak akan mampu melindunginya." Di belakang layar, Lin Tian yang mendengarkan semuanya hanya tersenyum dingin. Ia tahu tawaran itu hanyalah awal dari skema besar. Jika ia mengikuti mereka, maka ia hanya akan menjadi boneka kekuatan. Malam itu juga, ia memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Dengan bantuan formasi teleportasi kecil yang ia pelajari dari warisan kekosongan, ia menyelinap keluar dari sekte dan pergi ke lembah bayangan abadi, tempat di mana gerbang kedua konon tersegel. Namun, belum jauh ia melangkah, seseorang mencegatnya. "Bocah keras kepala, kau pikir bisa pergi begitu saja tanpa aku tahu?" Suara itu milik Lie Yan, yang tiba-tiba berdiri di atas dahan pohon tua, pakaiannya berkibar disapu angin malam. Lin Tian menatapnya. "Tenang. Kau dari klan Li?" "Benar, dan aku di sini bukan untuk membunuhmu, tapi mengujimu. Jika kau bisa bertahan dari teknik api langitku selama 10 napas, maka aku akan percaya kau layak menjadi pewaris gerbang itu." Tanpa menunggu jawaban, Lie Yan mengangkat tangannya dan langit berubah merah. Api surgawi turun, membentuk naga raksasa yang langsung menyambar ke arah Lin Tian. Namun Lin Tian tak mundur. Ia berdiri tegak, dan mata ketiganya, mata kekosongan, terbuka perlahan di dahinya. "Kau ingin melihat kehampaan? Maka biarkan aku menunjukkan." Langit malam seketika berubah menjadi neraka merah. Api langit yang diturunkan oleh Lie Yan bukanlah sembarang api. Itu adalah warisan murni dari garis keturunan Dewa Api. Api yang bisa membakar jiwa, bukan hanya tubuh. Lin Tian berdiri di bawah amukan naga api, tubuhnya tak bergeming. Aura panas membakar rerumputan dan batu di sekitarnya, tapi ia tetap seperti tiang batu di tengah badai. Lie Yan tersenyum sinis. "Kenapa tidak lari? Atau kau ingin jadi arang sebelum sempat bicara?" Namun jawaban Lin Tian datang bukan dalam bentuk kata-kata.
Perlahan, mata ketiga di dahinya terbuka, mata yang gelap, tanpa pupil, tapi dalamnya seperti menyerap cahaya sekitarnya. Lie Yan sempat terdiam. Apa itu? Dalam sekejap, api langit yang hendak menelannya berhenti di udara, membeku. Lalu, satu demi satu, pecah menjadi partikel-partikel hitam yang terserap ke dalam mata Lin Tian. Mata kekosongan, gumamnya. Penghancur konsep, penelan unsur. Lie Yan melompat mundur, wajahnya serius sekarang. Kau menelan apiku? Itu tidak mungkin. Lin Tian melangkah maju. Kau bilang akan percaya kalau aku bisa bertahan 10 napas. Sekarang aku balik bertanya. Setelah ini, kau masih merasa dirimu pewaris sejati elemen? Lie Yan menggertakkan giginya. Sebagai putri kebanggaan klan Li, ia tidak bisa menerima ini begitu saja. Dengan teriakan keras, ia melepaskan api naga ilusi 7 lapisan, teknik rahasia yang hanya dikuasai segelintir elite klan. 7 naga api dengan warna berbeda muncul dan melesat ke arah Lin Tian dari berbagai arah. Masing-masing membawa elemen campuran, petir, angin, es, bahkan racun. Namun, Lin Tian menutup mata ketiganya dan menurunkan tangan. Aura kekosongan muncul dari tubuhnya, membentuk lingkaran gelap, sebuah formasi anti-elemen yang tak pernah dilihat sebelumnya. Satu persatu naga itu memasuki lingkaran tersebut dan menghilang seperti kabut tersedot ke ruang hampa. Lie Yan terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Apa? Kau benar-benar manusia? Sayangnya, ya, jawab Lin Tian. Tapi kekuatan ini memang bukan dari dunia ini. Seketika itu juga, langit retak lagi. Tapi kali ini bukan karena Lie Yan atau Lin Tian. Sebuah celah hitam terbuka di langit, dan mata merah raksasa muncul di balik celah itu. Mata kekosongan telah dibuka, pewaris sejati telah ditandai, segel kedua akan segera diuji. Suara itu menggema seperti gema dari alam dewa. Lie Yan langsung berlutut, tubuhnya gemetar. Lin Tian menatap langit dengan rahang mengeras. Segel kedua, celah itu menyerap energi di sekitar mereka, membentuk sebuah bola cahaya hitam yang melesat ke arah Lin Tian. Ia mengangkat tangan dan menyentuh bola itu, dan seketika ingatannya membanjiri pikirannya. Ia melihat bayangan masa lalu. Seorang lelaki tua yang menatapnya dari dalam gua gelap. Jika kau benar-benar membuka mata kekosongan, maka gerbang kedua akan menuntut pengorbanan. Pengorbanan? Pengorbanan? Ya, untuk masuk ke gerbang kedua, kau harus meninggalkan sesuatu yang kau cintai. Seketika, Lin Tian teringat pada Su Yao. Pada satu-satunya orang yang pernah memperlakukannya bukan sebagai sampah, tapi sebagai seseorang yang pantas diperhatikan. Bola cahaya itu meledak dalam cahaya terang dan Lin Tian pingsan. Lie Yan segera menangkap tubuhnya sebelum jatuh ke tanah. Ia menatap Lin Tian yang tak sadarkan diri, lalu bergumam. Apa yang sebenarnya kau hadapi, Lin Tian? Kekuatanmu menakutkan, tapi hatimu masih manusia. Keesokan harinya, para tetua Sekte Langit Hening mendapat laporan bahwa Lin Tian menghilang. Namun, tak ada jejak keberangkatan, seolah ia lenyap begitu saja dari dunia. Sementara itu, di dimensi lain, dimensi di balik gerbang kedua, Lin Tian terbangun dalam dunia tanpa warna. Tanah hitam, langit putih, dan suara bisikan tanpa arah. Dan dari kejauhan, sesosok tubuh raksasa tanpa wajah bergerak ke arahnya. Ujian sejati baru saja dimulai. Dataran kosong yang tak mengenal warna membentang sejauh mata memandang. Langit berwarna putih kusam, tanah seperti abu pekat. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya bisikan samar yang menusuk jiwa. Lin Tian berdiri di tengahnya, kesadarannya perlahan kembali. Ia menatap tangannya, tapi tidak melihat warna kulitnya. Semuanya monokrom. Dunia ini telah melucuti indera manusia biasa. Ini gerbang kedua, gumamnya pelan. Tiba-tiba, dari kabut hitam yang menggantung di kejauhan, muncullah sosok raksasa. Tidak memiliki wajah, tubuhnya tinggi menjulang dengan lengan panjang dan kaki kurus seperti batang pohon mati. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Lin Tian langsung bersiap, tapi aura makhluk itu terlalu aneh. Tidak jahat, tidak juga baik, seolah-olah tidak memiliki emosi sama sekali. Kemudian suara tanpa suara terdengar langsung di dalam pikirannya.
Untuk menembus gerbang ini, kau harus mengalahkan bebanmu sendiri. Seketika, sosok raksasa itu berubah bentuk, dari sosok kosong menjadi Lin-Tian sendiri. Namun bukan Lin-Tian yang sekarang, melainkan versi dirinya yang dulu, lemah, tertindas, penuh luka dan rasa rendah diri. Lin-Tian muda itu berjalan pelan ke arahnya, dengan senyum sinis di wajah. Kau pikir kau jadi hebat sekarang? Suara tiruannya terdengar mengerikan. Padahal semua ini cuma topeng untuk menutupi ketakutanmu. Kau takut sendiri, kau takut dilupakan, dan yang lebih buruk, kau takut gagal. Lin-Tian diam. Nafasnya berat. Dunia ini memperkuat emosi negatif, dan ia bisa merasakannya menarik semua rasa sakit dari masa lalunya. Kenapa kau terus bertarung? Lanjut bayangannya. Tak ada yang peduli. Su Yao, dia hanya kasihan padamu. Gurumu sudah mati. Dunia ini tidak akan memberimu keadilan. Bayangan itu melompat, menyerang dengan pukulan yang membawa serpihan masa lalu. Kenangan ketika ia dipukuli, dihina, dibuang. Lin-Tian menahan serangan itu, tapi tiap benturan seperti menghantam jiwanya langsung. Aku tahu siapa aku dulu, desis Lin-Tian. Tapi aku bukan dia lagi. Apa kau yakin? Bisik suara lain muncul dari sisi lain dunia itu. Kali ini sosok Su Yao muncul, tapi wajahnya sedih, penuh luka. Kau akan meninggalkanku demi kekuatan, tanyanya. Kau bahkan tidak berpamitan. Lin-Tian terdiam. Gerbang ini tidak hanya menguji kekuatan fisik, tapi juga hatinya. Kemudian muncul bayangan ketiga, sosok pria tua berjubah robek, Yu Zhenren. Lin-Tian, setiap kekuatan memiliki harga. Apa kau siap kehilangan semuanya demi membuka gerbang terakhir? Lin-Tian menggertakkan gigi. Dunia ini mencoba memecah pikirannya. Tapi di tengah kekacauan itu, satu suara tetap jernih di dalam dirinya. Aku berjalan di jalan ini bukan karena dunia memberiku pilihan. Aku memilih jalan ini karena aku akan menciptakan pilihan baru. Dengan teriakan keras, Lin-Tian mengaktifkan kembali mata kekosongan. Cahaya gelap menyapu seluruh ilusi itu. Bayangan dirinya terbelah dua, lalu hancur menjadi abu. Su Yao dan Yu Zhenren juga menghilang, tersenyum tenang. Langit mulai retak, tanah berguncang. Sebuah pilar hitam naik dari bawah tanah, perlahan membuka seperti pintu besar. Di atas gerbang itu tertulis dengan huruf kuno. Gerbang kedua, kesadaran. Lin-Tian melangkah masuk, tapi sebelum tubuhnya lenyap, satu suara terakhir terdengar. Kau telah meninggalkan bagian dari jiwamu di sini. Hati-hati, karena kehilangan itu akan membuatmu makin kuat atau makin kosong. Cahaya terang membanjiri sekeliling. Lin-Tian menghilang dari dunia itu dan terbangun di tengah lembah. Tubuhnya berdarah, tapi matanya bersinar dengan intensitas baru. Di atas langit, awan hitam berputar. Para tetua sekte langit Henning melihatnya dari kejauhan dengan kaget. Tetua Bai bergumam, itu aura. Setelah menembus gerbang kedua, dan jauh di kejauhan, di dalam kuil rahasia, Xuechang dan Lieyan menyaksikan dari formasi proyeksi. Xuechang tertawa rendah. Bagus, teruslah tumbuh, Lin-Tian. Semakin kuat kau, semakin besar kejatuhanmu ketika aku menghancurkanmu. Langit di atas benua Xuantian mendadak menjadi gelap meski matahari masih tergantung di cakrawala. Awan hitam berputar perlahan, membentuk pola lingkaran raksasa seperti mata yang mengintai dunia. Di tengah lembah tempat Lin-Tian terbangun, tanah merekah membentuk simbol aneh. Segi lima dengan 5 garis melengkung seperti cakar. Simbol itu menyala hitam keunguan, lalu lenyap seiring Lin-Tian berdiri. Dia masih terengah, tubuhnya dipenuhi luka dalam, tapi aura yang menyelubunginya kini jauh lebih pekat dan berat. Gerbang kedua telah terbuka, dan bersama itu, kekuatan baru juga mengalir dalam nadinya. Namun saat ia hendak melangkah keluar dari lembah, udara tiba-tiba membeku. Suara bisikan aneh dan menggema mengelilinginya dari segala arah. Pewaris telah muncul, tandanya sudah terukir. Kekosongan tidak boleh bangkit lagi. Dari bayang-bayang, 4 sosok berjubah hitam muncul. Tak ada wajah, hanya topeng putih tanpa ekspresi. Masing-masing membawa senjata aneh. 1 pedang yang tak punya ujung, 1 lonceng tua, 1 gulungan kain berdarah, dan 1 tanduk rusa patah. Lin-Tian, kau telah menapaki jalan yang seharusnya dilupakan, kata salah satu dari mereka.
Suaranya seperti ratusan bisikan bertumpuk. Lin Tian menyipitkan mata. Siapa kalian? Kami adalah pemburu kekosongan, penjaga keseimbangan, pembasmi mereka yang mencoba membuka gerbang keabadian. Seketika, keempatnya menyerang dalam formasi segel. Tanpa aba-aba, mereka menghilang dan muncul di sekeliling Lin Tian dalam satu gerakan. Tanduk rusa patah itu dilemparkan ke tanah dan dari dalamnya keluar gelombang tekanan jiwa. Lin Tian langsung merasa pikirannya diseret ke dalam ingatan masa lalu. Ia terhuyung namun tak roboh. Dengan satu teriakan, ia mengaktifkan formasi internal tubuhnya. Siklus kekosongan, formasi yang otomatis membalik tekanan spiritual dan menjadikannya kekuatan serangan. Serangan balik itu menghantam salah satu pemburu dan topengnya retak sedikit. Tapi tubuhnya langsung mundur dan menghilang dalam bayangan. Menarik, suara mereka bersatu. Kau telah menyatu dengan inti kekosongan lebih cepat dari perhitungan. Lin Tian menatap mereka tajam. Aku tidak tahu siapa kalian, tapi satu hal yang pasti. Aku tidak akan membiarkan siapapun memutus jalan yang sedang kujalani. Salah satu dari mereka yang membawa gulungan kain berdarah membuka isinya. Terungkaplah deretan nama yang disilang merah. Semua pewaris kekosongan dari era terdahulu. Dan kini, di paling bawah daftar itu muncul satu nama baru. Lin Tian. Lin Tian mengepalkan tangan. Berapa banyak pewaris sebelumku yang kalian bunuh? Cukup banyak untuk membuat dunia lupa bahwa gerbang keabadian pernah ada. Jawab mereka serempak. Pertarungan pecah. Tapi kali ini, Lin Tian bukan lagi murid lemah dari episode pertama. Ia menggabungkan formasi, teknik kekosongan, dan kontrol spiritual untuk melawan mereka satu persatu. Salah satu pemburu berhasil, ia dorong ke dinding lembah dan menanamkan formasi segel di dadanya, memaksanya berlutut. Tapi sebelum sempat menginterogasi, tubuh pemburu itu terbakar dari dalam dan meledak, menyisakan hanya topengnya yang jatuh ke tanah. Sisanya menghilang ke dalam bayangan, namun satu kalimat terakhir mereka tertinggal di udara. Kami akan kembali saat gerbang ketiga terbuka, dan saat itu, dunia ini akan menjadi saksi kehancuranmu. Setelah mereka pergi, Lin Tian jatuh berlutut, tubuhnya kelelahan, tapi di saat yang sama, ia merasa sesuatu berubah dalam dirinya. Di telapak tangannya muncul tanda kecil, simbol lingkaran hitam dengan 3 garis di tengah, tanda pewaris gerbang. Dan di tempat lain, jauh di bawah tanah dunia, di ruang berisi ribuan kristal jiwa, sesosok bayangan besar membuka matanya. Akhirnya, gerbang telah digetarkan kembali. Lin Tian, apakah kau cukup kuat untuk membawanya sampai akhir? Di tengah hutan kuno, jauh dari pemukiman manusia, sebuah kuil tersembunyi berdiri sunyi. Di dalamnya terpatri lambang klan Xue, simbol salju yang dibelah petir. Xue Chang berdiri menghadap kolam spiritual. Dalam bayangan airnya, tampak Lin Tian membuka mata kekosongan, mengalahkan para pemburu. Dia tumbuh terlalu cepat, gumamnya. Sangat disayangkan, darahnya begitu berharga. Dari balik pilar es, melangkahlah sesosok wanita muda berpakaian tempur berwarna hitam perah. Mata merah menyala, rambut putih panjang, dan di punggungnya tergantung 2 bilah pedang spiritual berbentuk silang. Perintahkan aku, katanya datar. Xue Bai, jawab Xue Chang, kau adalah malaikat pembantai terbaik klan ini. Bawalah kepala Lin Tian padaku. Jangan terlalu lama. Xue Bai mengangguk. Hidup atau mati? Kalau bisa hidup, seret dia kembali. Aku ingin memisahkan kekosongan dari tubuhnya dengan tanganku sendiri. Tapi kalau tak mungkin, robek saja jiwanya. Tanpa kata lagi, Xue Bai menghilang ke udara, meninggalkan angin beku yang membuat para tetua yang menyaksikan merinding. Sementara itu, Lin Tian kembali ke wilayah luar sekte langit Hening. Ia berusaha menyembunyikan auranya, tapi efek dari pembukaan gerbang kedua membuat tubuhnya seperti mercusuar spiritual. Para tetua memperhatikan dari kejauhan. Bahkan Su Yao yang diam-diam mengikuti jejak Lin Tian mulai menyadari pria yang dulu ia kenal perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Dia bukan lagi murid biasa, bisiknya. Dia sedang membentuk takdir sendiri. Di malam ketiga, saat Lin Tian sedang memulihkan diri dalam gua meditasi, ia membuka matanya tiba-tiba. Udara membeku, tidak ada suara, tidak ada aroma, semua unsur lenyap. Dan dari kegelapan
muncul sosok Xuebai. Lintian, suaranya datar. Tandamu terlalu terang, sulit sekali tidak menemukannya. Lintian berdiri. Kau dari klan Xue? Xuebai tak menjawab. Ia langsung menghunus dua pedangnya dan dalam sekejap menyerang. Tubuhnya menghilang seperti bayangan es dan muncul di belakang Lintian hanya dalam 1 detik. Namun, Lintian telah bersiaga. Ia memutar tubuh dan memblokir dengan formasi segel berbentuk segitiga. Benturan keduanya memekakkan telinga. Cepat refleksmu, ucap Xuebai, tetap datar. Aku tak tahu apa urusanmu, tapi jika kau ingin kepalaku, kau harus lebih dari sekadar cepat, balas Lintian. Pertarungan dimulai, tapi tidak seperti para pemburu kekosongan, Xuebai bertarung tanpa emosi. Setiap gerakannya bersih, akurat, dan mematikan. Dia tak berbicara lagi, hanya serang dan serang. Lintian hampir tak punya waktu berpikir. Ia menciptakan lapisan formasi spiritual dan mengaktifkan jalur kekosongan, teknik teleportasi pendek yang ia pelajari dari gerbang kedua. Namun, Xuebai bisa membaca pola teleportasi itu. Dalam pertarungan yang berlangsung 20 gerakan, ia berhasil menyayat lengan Lintian. Darah Lintian menetes ke tanah. Xuebai menghentikan serangannya sejenak, menatap darah itu. Darahmu memiliki serpihan kesadaran. Ini bukan darah manusia biasa. Karena aku bukan manusia biasa lagi, ucap Lintian lirih. Xuebai melompat ke udara, membentuk formasi salju keabadian, teknik rahasia klan Xue yang dapat membekukan energi kekosongan. Ia menjatuhkan ribuan jarum es yang mengandung segel spiritual. Lintian tahu dia tak bisa bertahan lama. Mata kekosongan, bukalah. Ia membuka mata ketiganya, menyerap sebagian besar serangan es, tapi satu jarum berhasil menembus tubuhnya dan membuat kekuatannya terganggu sesaat. Xuebai menukik, pedangnya siap menebas leher Lintian. Namun pada detik terakhir, seseorang muncul dan menangkis serangan itu. Su Yao. Kau bukan tandingannya sekarang, Lintian, katanya. Kau belum siap menghadapi klan Xue. Xuebai menatap Su Yao dengan ekspresi datar. Penghalang tidak termasuk dalam misi. Su Yao tersenyum tipis. Aku bukan penghalang, aku hanya mengulur waktu. Tiba-tiba, kilat menyambar dari langit. Sebuah formasi transportasi aktif dan Lintian ditarik masuk oleh cahaya itu, menghilang dari lokasi. Xuebai memandang kosong, lalu menyarungkan kembali pedangnya. Kita akan bertemu lagi. Su Yao menatap langit, menghela napas berat. Pergilah sejauh yang kau bisa, Lintian, sebelum dunia ini benar-benar menginginkan kematianmu. Cahaya formasi teleportasi memudar perlahan, dan Lintian terlempar ke tengah lautan cahaya ungu. Tapi ini bukan dunia nyata. Ia berdiri di ruang aneh, hamparan bintang menggantung di langit tanpa ujung, dan tanah yang ia injak tampak seperti kristal hitam yang berdenyut. Di mana ini? Suara dalam yang ia kenal sejak membuka gerbang pertama kembali terdengar. Tapi kali ini lebih jelas, lebih nyata, seperti seseorang yang berbicara langsung ke telinganya. Selamat datang, Lintian, di dalam tubuhmu sendiri. Tiba-tiba, di hadapannya, muncul sebuah istana hitam menjulang tinggi, terbuat dari batu obsidian bercahaya, dikelilingi oleh pilar melayang dan jembatan cahaya yang mengarah ke langit. Pintu depannya besar, dan di atasnya terukir simbol 3 garis hitam melingkar. Inilah Istana Kekosongan. Suara itu mengaku sebagai penjaga gerbang dalam fragmen kesadaran dari pemilik kekuatan kekosongan yang pertama yang selama ribuan tahun tersegel dalam garis keturunan. Lintian terdiam. Jadi selama ini, semua kekuatan ini berasal dari tempat ini? Benar, jawab penjaga. Tapi istana ini tidak akan terbuka sepenuhnya kecuali kau membangkitkan ketiga gerbang awal. Kau baru membuka 2. Masih satu lagi. Lintian melangkah ke pintu utama. Tapi sebelum ia menyentuhnya, seluruh ruang bergetar. Dari balik kegelapan muncul entitas tak berbentuk, makhluk bayangan dengan mata merah yang menyeringai lebar. Aku adalah sisa keinginan para pendahulu. Aku ditinggalkan agar kau layak. Itu bukan penjaga, tapi bayangan kekosongan. Entitas uji yang lahir dari konflik dalam tubuh Lintian sendiri. Pertarungan terjadi dalam level yang bahkan tak bisa disebut spiritual lagi. Lintian berduel melawan versi dirinya yang berlumur amarah, ketakutan, dan keputusasaan. Serangan tidak dalam bentuk teknik, tapi bentrokan niat,
tekad, dan kemauan. Bayangan itu terus berteriak, "Kau lelah, kau hanya manusia. Dunia tidak akan menerimamu walau kau jadi dewa." Tapi Lin Tian membalas. Matanya membara. "Maka aku akan ciptakan dunia baru, bahkan jika itu harus dibangun dari reruntuhan dunia lama." Dengan satu pekikan, Lin Tian melepaskan semua tekanan dari dua gerbang pertama. Ia mengubahnya menjadi kekuatan padat dan menghantam bayangan kekosongan hingga retak dan hancur menjadi partikel cahaya. Istana pun merespons. Pintu hitam terbuka perlahan. Di dalamnya, ruang tak terbatas terlihat, seperti seluruh dimensi kecil yang tersembunyi dalam tubuhnya. Di tengah aula besar berdiri 5 altar kosong. Hanya 2 di antaranya yang menyala, gerbang pertama dan kedua. 3 lainnya masih gelap. Namun satu altar yang terletak di belakang semuanya berkilau samar. Bukan dengan cahaya putih atau hitam, tapi dengan cahaya keabadian. Penjaga muncul di sisinya, kini dalam wujud seorang lelaki berjubah hitam emas, wajahnya tak terlihat. Disinilah semua pewaris berhenti. Tak ada yang berhasil membuka semua altar, belum pernah. Lin Tian menatap altar yang menyala. "Aku akan jadi yang pertama." Penjaga tertawa pelan. "Kalau begitu, bersiaplah, karena mulai sekarang setiap musuhmu bukan hanya akan mengejarmu, mereka akan mencoba membongkar tubuhmu demi mendapatkan istana ini." Cahaya, ruang mulai memudar. Lin Tian tersadar kembali di dunia nyata, tepat di depan pintu markas rahasia Sekte Langit Hening. Namun kali ini auranya berubah total. Tubuhnya menyimpan kekuatan dimensi lain, dan jauh di tempat lain, Xue Bai kembali ke klan dengan luka di pundaknya. Xue Chang menyipitkan mata. "Kau gagal?" "Tidak," jawab Xue Bai datar. "Aku hanya bertemu sesuatu yang tak seharusnya ada." Xue Chang menggeleng pelan. "Kalau begitu, waktunya memanggil mereka." Di belakangnya, 8 patung batu mulai menyala, membangunkan 8 malaikat hitam, pemburu kekosongan tertua yang pernah ada. Hujan deras mengguyur dataran utara benua Xuantian. Di atas puncak batu raksasa berdiri 8 sosok berjubah hitam. Wajah mereka tertutup topeng besi dengan simbol unik masing-masing. Ular, elang, serigala, kuda, naga, kijang, burung gagak, dan satu. Tidak memiliki simbol sama sekali. Itulah 8 malaikat hitam, penjagal zaman kuno yang telah disegel selama ribuan tahun oleh klan Xue, dan kini dibangkitkan kembali. Targetnya adalah Lin Tian. "Pewaris kekosongan," suara Xue Chang menggema. "Hidup atau mati, bawa pulang istana kekosongan dalam tubuhnya." Satu dari 8 itu mengangkat kepalanya. Di balik topeng tanpa simbol, matanya menyala lembut, tak seperti yang lain. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya mengepalkan tangan saat nama Lin Tian disebut. Sementara itu, Lin Tian sedang berkumpul di ruang rahasia Sekte Langit Hening bersama Su Yao dan 2 tetua yang masih setia padanya. Mereka tengah mendiskusikan ancaman klan Xue dan para pemburu kekosongan. "Klan Xue tidak akan berhenti, Tian," kata Su Yao pelan. "Dan 8 malaikat hitam, mereka bukan manusia. Mereka adalah pembunuh terlatih dari zaman sebelum catatan sejarah dimulai." Lin Tian mengangguk. "Kalau begitu, aku harus bersiap menghadapi mereka, satu persatu." Tepat saat itu, salah satu dari malaikat hitam, si ular, muncul di tengah sekte, menyusup tanpa jejak. Ia langsung menyerang dan pertarungan pecah seketika. Namun Lin Tian sudah memprediksi ini. Ia aktifkan formasi refleksi gerbang kedua, membuat seluruh aula berubah menjadi ruang labirin kekosongan. Setiap serangan si ular dibelokkan, diputar, dan dipantulkan ke arah yang tak terduga. Dalam satu jurus, Lin Tian menghantam topengnya dan menghancurkannya sebagian. Tapi yang mengejutkan, si ular bukan manusia biasa. Ia adalah roh terikat, makhluk antara hidup dan mati, tak bisa dibunuh dengan cara biasa. Lin Tian akhirnya mengurungnya dalam formasi jiwa dan menyegelnya sementara waktu. Namun, itu hanya pembuka. Malam berikutnya, serangan datang lagi. Kali ini, si naga dan si elang datang bersamaan. Su Yao dan para tetua bertarung habis-habisan untuk memberi waktu pada Lin Tian melarikan diri ke dalam pegunungan tua. Disinilah episode ini mencapai klimaksnya. Di puncak pegunungan, Lin Tian terjebak. Hanya tinggal satu lawan. Sosok itu muncul perlahan dari kabut. Topeng polos, mata lembut,
langkah tenang, tak ada aura membunuh, tapi justru itulah yang paling mengancam. Lin Tian bersiap menyerang, tapi tiba-tiba tubuhnya menolak. Jiwanya bergetar. "Kenapa? Aku merasa mengenalmu," tanyanya. Sosok itu membuka topengnya perlahan, dan Lin Tian terpaku. Wajah itu sama seperti pria yang dulu menyelamatkannya dari pembantaian di masa kecil. Pria yang membawanya ke sekte memberi dia roti pertama yang berkata, "Hiduplah Tian, dunia ini masih bisa kau ubah." Master Chiu, sosok itu, sekarang malaikat hitam tanpa simbol, tersenyum tipis. "Tian, aku minta maaf, tapi sekarang aku bukan lagi gurumu. Aku adalah bagian dari gerbang hitam." Lin Tian menatapnya dalam diam. "Kenapa kau?" "Aku pernah mencoba melindungimu, tapi dunia tidak membiarkan. Jadi sekarang, aku ingin tahu seberapa jauh kau bisa bertahan jika akulah musuhmu." Tanpa peringatan, Master Qiu, atau sekarang si tanpa simbol, menyerang. Tapi tidak seperti serangan biasa. Gerakannya cepat, namun seolah menuntun Lin Tian, menguji, mengasah. Lin Tian menolak melawan dengan serius. Tapi setiap kali ia ragu, ia dipukul mundur. "Aku tidak ingin membunuhmu, Tian. Tapi aku juga tak bisa membiarkanmu berhenti." Lin Tian akhirnya mengerti. Ini bukan pertarungan untuk membunuh. Ini adalah ujian. Guru lamanya memaksanya untuk naik level. Memaksa Lin Tian mengaktifkan potensi yang belum ia sentuh. Dalam ledakan kekuatan terakhir, Lin Tian membuka gerbang ketiga sementara. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan gelap dan waktu di sekitarnya melambat. Ia bisa membaca setiap gerakan Master Qiu. Dalam satu gerakan halus, ia mengunci lengan gurunya dan menahan pedang di lehernya. Namun ia tak menusuk. "Aku tak akan membunuhmu," katanya pelan. "Kau pernah memberiku hidup. Sekarang aku akan mengembalikan hidup itu padamu." Master Qiu tertawa kecil. "Bagus, Tian. Sekarang kau benar-benar telah berubah." Ia menjentikkan jarinya dan tubuhnya berubah menjadi cahaya. Kembali ke tempat para malaikat lainnya. Lin Tian jatuh berlutut, matanya berkaca. Tapi di dalam jiwanya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah heningnya malam setelah duel melawan Master Qiu, Lin Tian duduk diam di atas tebing, menatap langit berbintang. Namun ada yang aneh. Bintang-bintang mulai bergetar. "Langit bergetar?" gumamnya. Tiba-tiba, dari balik langit spiritual, muncul retakan tipis seperti kaca pecah yang menggantung di udara. Dari sana, muncul suara yang terdengar di seluruh penjuru benua. Eksistensi tak terdaftar telah membangkitkan gerbang ketiga. Penyesuaian realitas dimulai. Suara itu bukan dari makhluk hidup, itu suara hukum dunia. Sebuah kekuatan yang menjaga keseimbangan seluruh dimensi. Su Yao yang masih di dalam sekte langsung merasa tekanan luar biasa. Para tetua pingsan satu persatu. Tanah retak, awan memutar. "Ini bukan bencana biasa," bisik Su Yao. "Ini reaksi dari dunia terhadap sesuatu yang tak seharusnya ada." Sementara itu, di istana kekosongan dalam tubuh Lin Tian, penjaga muncul kembali dengan wajah lebih serius dari sebelumnya. Gerbang ketiga bukan hanya kunci kekuatan, ia adalah pemantik konflik antara dunia ini dan sesuatu yang lebih tinggi. Lin Tian menatap altar ketiga yang kini bersinar terang. "Aku tidak berniat menghancurkan dunia ini, tapi dunia inilah yang akan berusaha menghancurkanmu." Penjaga menunjuk langit dalam dimensi istana. Dari balik cakrawala kekosongan, muncul entitas berbentuk naga emas hitam raksasa. Naga penjaga hukum, avatar dari hukum dunia, dikirim untuk membunuh siapapun yang mengancam tatanan. Di dunia nyata, retakan langit semakin besar. Dan dari dalamnya, makhluk-makhluk putih pucat bermata hitam turun satu persatu. Penyesuai realitas, pasukan tanpa jiwa yang hanya hidup untuk menyeimbangkan hukum dunia. Klan Shue, bahkan 8 malaikat hitam, mulai panik. "Dia bukan lagi target kita," gumam Shue Bai. "Dia musuh dari dunia itu sendiri." Namun bagi Lin Tian, ini bukan saatnya takut. Ia tahu, setiap detik yang ia miliki sekarang bukan lagi untuk bertahan hidup, tapi untuk membentuk jalan baru. Dengan kekuatan 3 gerbang, Lin Tian mulai merasakan bahwa tubuhnya sendiri sedang berubah. Ia bukan sekadar manusia. Dagingnya mulai beresonansi dengan dimensi kecil di dalam istana kekosongan. "Jika dunia menolakku,
maka aku akan ciptakan dunianya sendiri. Suara hati itu menguatkan niatnya, tapi serangan datang begitu cepat. 5. Penyesuai realitas muncul di hadapannya, menciptakan lingkaran cahaya yang membungkus tubuhnya. Mereka tak menyerang dengan teknik, melainkan dengan hapus eksistensi, kemampuan menghapus nama seseorang dari jaringan realitas. Satu demi satu, energi Lin-Tian lenyap. Napasnya sesak. Tubuhnya mulai tak terlihat. Namun, saat ia nyaris menghilang, altar ketiga bersinar hebat. Suara penjaga menggema. Jangan lawan mereka dengan kekuatan, lawan mereka dengan keberadaan. Lin-Tian memfokuskan pikirannya. Ia mengingat segalanya, sakit, tawa, pengkhianatan, dan harapan. Ia menyatukannya jadi satu bentuk niat yang membakar. Namaku Lin-Tian, dan aku akan tetap ada. Dengan teriakan itu, tubuhnya membentuk ulang realitas. Aliran kekosongan menelan 5 penyesuai realitas. Ruang di sekitarnya menjadi miliknya. Ia menciptakan ulang eksistensinya dalam dimensi pribadinya sendiri. Su Yao menyaksikan dari jauh, terkejut. Dia menciptakan dimensi di dalam dunia nyata. Itu sudah melampaui teknik dewa. Langit akhirnya pecah sepenuhnya. Naga penjaga hukum muncul. 10.000 li panjang tubuhnya, dan tiap hembus napasnya bisa memusnahkan gunung. Lin-Tian menatap ke atas. Tenang, kalau langit ingin menutupku, maka aku akan membelah langit. Dari dalam tubuhnya, altar ketiga mengeluarkan pedang gelap transparan, pedang dimensi, senjata yang hanya bisa digunakan oleh pewaris sejati kekosongan. Ia mengangkatnya, lalu menebas langit. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia ini, langit menjerit. Retakan membelah langit menjadi 2. Naga penjaga hukum terpotong sebagian dan menghilang. Alam semesta berhenti bergerak selama beberapa detik. Dan Lin-Tian berdiri di tengah kekacauan itu, sebagai eksistensi di luar hukum. Namun dari balik langit yang terbuka, muncul sesuatu yang lebih menakutkan. Sebuah mata raksasa sebesar benua menatap langsung ke arah Lin-Tian. Tanpa kelopak, tanpa emosi. Apakah kau siap menjadi musuh dari seluruh dimensi? Lin-Tian mengangkat wajahnya dan tersenyum. Aku sudah lebih dari siap. Setelah langit terbelah dan naga penjaga hukum dilenyapkan, seluruh dunia masuk ke dalam diam. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya detakan jantung Lin-Tian yang berdetak, bukan dari tubuhnya, tapi dari ruang dan waktu di sekitarnya. Ia berdiri sendirian di dataran tak bernama, di mana cahaya tak berani turun dan bayangan tak bisa melekat. Dan di atasnya, mata dimensi masih menatap, tanpa berkedip, tanpa ampun. Sebuah simbol bahwa alam semesta kini memperhatikannya langsung. Lin-Tian terengah, tubuhnya masih bergetar karena tekanan dimensi yang baru saja ia lawan. Tapi bukan hanya luka fisik yang ia rasakan. Ada sesuatu yang berubah. Apa ini? Gumamnya. Tangannya mulai transparan. Bukan karena ia memudar, tapi karena tubuhnya bergeser dari realitas ini. Ia tidak lagi sepenuhnya berada di dunia manusia. Penjaga istana kekosongan muncul di hadapannya. Wajahnya kini terlihat lebih tua dan matanya sendu. Kau sudah memulai jalan yang tak bisa dibalikkan, Tian. Aku hanya ingin hidup, membuktikan bahwa aku bisa, kata Lin-Tian. Penjaga mengangguk. Dan kau berhasil, tapi tahukah kau, keabadian bukanlah hadiah, keabadian adalah kutukan kesepian. Lin-Tian menatap sekeliling. Ia menyadari, semua yang ia miliki, Sekte Langit Hening, Su Yao, teman-temannya, semuanya masih manusia. Mereka tumbuh, mereka menua, mereka akan pergi. Tapi ia akan tetap berdiri, selamanya. Di tempat lain, Su Yao tengah melawan gelombang kedua, penyesuai realitas bersama para tetua. Meski berhasil mengalahkan sebagian, mereka semua kelelahan. Su Yao berdarah dan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda penolakan spiritual akibat tekanan dimensi. Kalau ini terus berlanjut, aku akan mati, bisiknya sambil menatap langit. Tian, kau masih di luar sana kan? Lin-Tian mendengar suara itu, entah bagaimana. Tapi ia tak bisa menjangkau, ia ingin kembali. Tapi dunia ini mulai menolaknya sebagai bagian dari sistem. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya, gumamnya. Penjaga menatapnya dalam-dalam. Maka kau harus pilih,
kunci kekuatanmu dalam tubuh fana, atau tinggalkan semua dan jadi makhluk abadi. Pilihan itu seperti belati. Jika ia mengunci kekuatannya, ia bisa tetap bersama mereka, menjadi bagian dari dunia yang ia cintai, tapi kekuatannya akan dibatasi, dan ia tak akan bisa menghadapi ancaman-ancaman yang akan datang. Jika ia membiarkan kekuatannya tumbuh, ia akan terus melangkah naik ke jalan yang hanya bisa dilalui oleh satu jiwa setiap 1000 era. Tapi itu berarti kesendirian abadi. Lin Tian tak menjawab saat itu. Ia hanya berdiri diam, memandangi pemandangan kosong yang terbentang di hadapannya. Lalu ia menutup mata, dan di sana, dalam kegelapan, ia mengingat semua tawa, tangis, dan perjuangan. Ia melihat Su Yao tertawa dalam pelatihan, melihat dirinya dikhianati, melihat gurunya tersenyum di balik darah. Ia membuka mata. Dan dengan suara yang pelan, namun padat seperti langit itu sendiri, ia berkata, "Kalau keabadian adalah kutukan, maka aku akan bawa kutukan ini sambil tetap melindungi mereka. Kalau aku harus sendirian, maka aku akan jadi pilar terakhir yang tak pernah runtuh." Penjaga mengangguk, bangga. "Kalau begitu, bersiaplah, karena langkah berikutnya akan membawamu ke tempat yang bahkan dewa sekalipun takut menginjaknya." Tiba-tiba, langit terbuka untuk kedua kalinya. Namun kali ini, bukan dunia yang memandang Lin Tian, melainkan dia yang memandang dunia. Dari matanya muncul simbol keempat, gerbang tanpa nama. Tanda bahwa ia telah melampaui hukum dunia dan memasuki wilayah dimensi bebas. Dan dari dalam celah langit, sebuah jalan cahaya turun ke arah Lin Tian. Jalan itu bukan menuju langit, bukan ke bumi, tapi ke suatu tempat yang tak punya arah. Jalan ke alam para penentang hukum telah terbuka. Apakah kau siap menjejaknya? Lin Tian menatap ke bawah, lalu ke atas. Ya, ia melangkah maju dan seluruh dunia gemetar. Namun di bumi, Su Yao jatuh pingsan, tubuhnya penuh luka. Lin Tian yang melangkah ke jalannya sendiri tak menyadari bahwa harga dari kekuatannya mulai merenggut satu persatu orang yang ia cintai. Langkah kaki Lin Tian menjejak di jalan cahaya menuju alam para penentang hukum. Sebuah tempat tanpa waktu, tanpa arah, tanpa kehidupan, kecuali mereka yang telah mengingkari takdir. Begitu ia masuk, langit langsung berubah jadi kosong hitam tanpa bintang. Tanahnya seperti cermin retak yang memantulkan bukan wujud, melainkan jiwa. Di tempat itu, udara terasa berat. Bukan karena gravitasi, tapi karena kesepian ribuan tahun yang tertinggal di setiap sudut dimensi. Penjaga muncul kembali, tapi kali ini dalam wujud bayangan transparan. Aku tak bisa ikut lebih jauh. Di tempat ini, hanya mereka yang telah memilih jalan abadi yang bisa bertahan. Lin Tian mengangguk. Sendirian lagi, namun saat ia melangkah lebih dalam, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Makhluk-makhluk seperti dirinya. Tapi bukan musuh, bukan roh. Mereka seperti arwah pejuang yang terperangkap dalam keabadian. Yang pertama menyapanya adalah seorang wanita berjubah putih, matanya kosong tapi senyumnya lembut. "Kau pewaris baru, ya?" Lin Tian mengangguk. "Kau siapa?" "Aku dulu sepertimu, mencintai seseorang, berjanji untuk melindungi, lalu kehilangan segalanya karena kekuatan ini." Ia menunjuk ke jantung Lin Tian, di mana simbol keempat mulai menyala. Gerbang tanpa nama itu bukan jalan naik, itu pintu ke dalam penyucian perasaan. Kau akan kehilangan satu persatu yang kau cintai, bukan karena mereka mati, tapi karena kau tak bisa lagi merasakan cinta itu. Lin Tian menatapnya, kaget. "Kau bohong." Wanita itu tak menjawab, ia hanya berjalan ke arah sebuah taman tak berwarna, duduk di bangku batu, dan mulai menangis tanpa suara. Lin Tian melanjutkan perjalanannya. Ia bertemu seorang lelaki tua berjubah emas, duduk di singgasana hancur. "Aku adalah Raja Dunia ke-9, pernah menguasai 3 langit, memusnahkan 17 sekte, dan mati karena tak sanggup menanggung sunyi." "Apa kau menyerah?" tanya Lin Tian. Pria itu tertawa pahit. "Aku membunuh diriku sendiri, tapi kekuatan ini tak membiarkan aku mati." Tubuhnya berubah jadi cahaya dan menghilang. Tak meninggalkan jejak, hanya rasa sedih yang menggantung. Lin Tian mulai gelisah. Suara-suara mulai masuk ke telinganya, suara tawa Su Yao, suara gurunya, suara teman-temannya, semua perlahan menjadi sumbang.
seperti rekaman rusak yang terus berputar. Kau akan lupa mereka, satu demi satu. Suara dari atas menggema. Mata dimensi kembali muncul, tapi kali ini dalam bentuk manusia raksasa bermata satu, mengenakan jubah bintang-bintang. Aku adalah saksi kekekalan. Aku tak bisa membunuhmu, tapi aku bisa bertanya. Seberapa besar kau siap kehilangan? Lin Tian menunduk, jemarinya gemetar. Dalam pikirannya, wajah Su Yao mulai kabur, suara gurunya mulai pudar. Aku tak ingin lupa, desisnya. Sang saksi mengangkat tangannya. Semakin kuat kau tumbuh, semakin kau menjauh dari mereka. Keabadian menghapus perasaan bukan karena takdir, tapi karena perlindungan jiwa dari kegilaan. Tiba-tiba, Lin Tian dipaksa melihat pantulan masa depan dirinya sendiri. Ia melihat dirinya duduk di singgasana kosmik, sendirian. Dunia di bawahnya telah damai, tapi ia tak tersenyum, wajahnya datar. Kosong, matanya tak mengenal siapapun. Ia hidup, tapi tak lagi merasa hidup. Namun sesuatu dalam hatinya menolak. Ia menginjakkan kaki dan retakan muncul di dunia itu. Aku tak akan seperti kalian. Aku akan bertahan. Aku akan menyimpan mereka di dalam hatiku, meski dunia mencoba menghapusnya. Seketika, kekuatan dari dalam tubuhnya menyala. Simbol keempat membentuk lingkaran cahaya baru di belakang punggungnya, sayap kekekalan bertaut. Simbol itu menandakan satu hal. Dia bukan sekadar penentang hukum. Dia adalah orang pertama yang mencoba menyatukan keabadian dan emosi manusia. Sang saksi mundur beberapa langkah. Kau anomali. Lin Tian menatap tajam. Bukan, aku hanya seseorang yang mencintai terlalu dalam untuk menyerah. Dan untuk pertama kalinya, mata dimensi berkedip. Langit runtuh dan Lin Tian kembali ke dunia nyata. Tapi waktu telah berlalu, lebih dari yang ia duga. Saat ia membuka mata, ia melihat sekte dalam reruntuhan. Dan di tengah puing-puing, tubuh Su Yao terbaring diam. Darah mengalir dari bibirnya. Tapi ia masih hidup, nyaris. Lin Tian berlari. Lututnya jatuh di sisi Su Yao. Ia menggenggam tangannya. Yao, aku di sini. Maaf, aku terlambat. Su Yao membuka matanya lemah, tersenyum. Tian, kamu masih ingat aku? Lin Tian menggigit bibirnya. Selalu. Dan ia menangis. Untuk pertama kalinya sebagai makhluk abadi, ia menangis. Tubuh Su Yao terbaring lemah di pelukan Lin Tian, napasnya tinggal seutas asap tipis. Dunia di sekitar mereka telah hancur, langit penuh celah retak, tanah dipenuhi kristal dimensi yang tak seharusnya ada. Lin Tian memeluknya erat. Dan untuk pertama kalinya sejak membuka gerbang ketiga, ia tak peduli pada hukum, pada langit, atau pada kekekalan. Ia hanya peduli pada satu jiwa di tangannya yang perlahan menghilang. Yao, bertahanlah, bisiknya. Su Yao tersenyum samar. Aku senang bisa melihatmu. Sebelum semuanya gelap, tangan Lin Tian menggenggam lebih kuat. Tapi ia bisa merasakan jiwa Su Yao mulai meninggalkan tubuhnya. Tidak hanya mati, tapi ditarik oleh kekuatan dimensi karena keberadaannya telah bersentuhan dengan hukum dunia. Lin Tian mengangkat wajahnya ke langit. Sorot matanya berubah, tak ada lagi amarah biasa. Yang ada hanyalah tekad mutlak. Ia bangkit perlahan, masih menggenggam tangan Su Yao. Tubuhnya mulai bersinar ungu kehitaman, warna khas dari dimensi penentang hukum. Lalu dari dalam tubuhnya, altar keempat terangkat sendiri, meski belum ia buka secara penuh. Di atas altar itu berdiri pedang raksasa tak berbentuk, pedang jiwa asal. Pedang ini hanya muncul saat seseorang ingin menantang tatanan spiritual dunia, sesuatu yang bahkan dewa pun hindari. Tiba-tiba dunia mulai bergetar, awan berubah merah, dan dari dalam celah langit muncul dua entitas sekaligus. Yang pertama, dewa pengawas jiwa, makhluk cahaya bersayap 6, membawa lonceng keemasan yang bisa menyegel kematian. Yang kedua, setan penjaga jiwa. Tubuhnya hitam pekat, mata 7 buah, membawa rantai yang menarik jiwa menuju akhir. Keduanya berdiri berseberangan, dan keduanya menatap Lin Tian. Serahkan jiwanya, penentang, kata dewa pengawas. Ia telah melewati batas. Kematian adalah keadilan.
Atau biarkan aku menariknya, seru setan penjaga. Biarkan dia tenang dalam penderitaan abadi. Lin Tian berdiri di antara mereka. Ia menatap kedua entitas agung itu dan menundukkan kepala, tapi bukan untuk hormat, melainkan untuk mengangkat pedang jiwa asal setinggi langit. Kalau dewa ingin merenggutnya, maka dewa harus jatuh. Kalau setan ingin mengambilnya, maka setan harus menangis. Dalam sekejap, dunia pecah. Ribuan suara suci dan kutukan terdengar bersamaan. Dewa menyerang lebih dulu, menyibakkan lonceng ke arah Lin Tian. Dentingannya bisa menghapus waktu dari seseorang, namun Lin Tian menyayat udara dengan pedang jiwa asal. Waktu itu sendiri berhenti. Dentingan itu memantul kembali ke sang dewa. Sayapnya robek, cahaya matanya redup. Ia mundur, menatap Lin Tian dengan rasa takut. Setan penjaga tertawa. Luar biasa, tapi padamu kutaruh semua rantai penyesalan. Ia melempar rantai dan rantai itu mengikat jiwa Su Yao yang hampir lepas. Lin Tian memekik. Ia melihat cahaya terakhir Su Yao ditarik ke arah kegelapan. Dan saat itu, ia membuka gerbang keempat. Tak ada simbol, tak ada nama. Hanya satu kalimat yang muncul dalam dimensi, gerbang ini tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka. Tapi Lin Tian membuka paksa. Tubuhnya berubah sepenuhnya. Rambutnya berubah perak kehitaman. Kulitnya bersinar seperti kaca retak. Dan di punggungnya muncul jam pasir terbalik, terus meneteskan cahaya hitam. Dengan kekuatan itu, ia melompat ke tengah antara dua entitas agung dan memecahkan hukum kehidupan dan kematian. Waktu bergerak mundur. Jiwa Su Yao ditarik kembali. Nafasnya kembali ada. Tubuhnya mulai hangat. Dewa pengawas menunduk. Kami tak bisa menyentuhnya. Setan penjaga menangis darah. Apa ini? Kekuatan yang bahkan dimensi pun tak bisa lawan. Lin Tian memeluk Su Yao erat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, seorang manusia menundukkan dewa dan membuat setan menangis. Ia menatap langit, matanya dingin. Kalau hukum harus dilanggar demi mereka yang kucintai, maka aku akan jadi pelanggar pertama dan terakhir. Langit pecah, dimensi bergetar, dan waktu runtuh. Setelah menundukkan dewa dan membuat setan menangis, Lin Tian menjadi makhluk pertama yang melanggar hukum kehidupan dan kematian tanpa hancur. Namun, kekuatan seperti itu tak datang tanpa harga. Tubuh Lin Tian mulai retak, bukan dagingnya, tapi eksistensinya. Dari ujung kakinya hingga ke punggung, cahaya hitam perlahan menggerogoti bentuk nyatanya, menghapus jejaknya dari segala catatan waktu dan dimensi. Tidak, gumam Su Yao yang kini telah sadar, memeluk tubuh Lin Tian yang mulai kehilangan warna. Tian, apa yang kau lakukan? Lin Tian tersenyum tipis, menatapnya. Aku menepati janji, aku bilang aku akan melindungimu, bahkan jika dunia melupakanku. Su Yao mengguncangnya, air matanya jatuh ke wajah Lin Tian. Aku tidak peduli pada dunia. Aku hanya ingin kau tetap di sini. Lin Tian mengelus rambutnya lembut, tapi kemudian ia menatap ke langit di mana gerbang keabadian, sebuah celah raksasa berbentuk lingkaran tak berujung mulai terbuka. Itu adalah akhir dan awal. Gerbang yang hanya terbuka ketika seseorang telah melampaui 4 hukum utama dunia: waktu, jiwa, takdir, dan realitas. Masuklah, dan kau akan menjadi keabadian itu sendiri, bisik suara dari balik gerbang. Namun, saat Lin Tian ingin melangkah, dunia mulai berubah. Tanah mulai retak, sungai-sungai berhenti mengalir, gunung runtuh, bintang-bintang jatuh, alam menolak eksistensinya. Karena seorang manusia tak seharusnya mencapai puncak ini. Keseimbangan akan hancur. Dunia bisa binasa jika ia tetap eksis. Dari langit muncul sebuah entitas terakhir. Penjaga inti dunia, wujud tanpa bentuk, seluruh tubuhnya diselimuti kabut bintang. Lin Tian, jika kau melangkah melewati gerbang keabadian, dunia akan musnah. Keabadianmu akan menyerap sumber hukum realitas. Hanya ada 2 pilihan, mundur dan hidup sebagai manusia biasa, atau langkahi gerbang itu dan dunia ini akan lenyap. Su Yao menatapnya. Jangan lakukan ini, Tian. Kita bisa pergi. Kita bisa hidup sederhana. Aku tak peduli dengan kekuatan. Lin Tian menunduk. Seketika, ia ingat masa lalunya. Ejekan, pengkhianatan, kesendirian, ketertawaan. Lalu ia melihat sekarang. Su Yao,
satu-satunya cahaya yang ia miliki. Sekte Langit Hening yang bangkit kembali, dunia yang perlahan berubah karena keberadaannya. Aku tidak bisa membiarkan dunia hancur, bisiknya. Su Yao menggenggam tangannya erat. Lalu apa yang akan kau lakukan? Lin Tian menatap gerbang keabadian. Lalu ia menatap tanah. Dan dengan satu gerakan tegas, ia menyayat jiwanya sendiri menjadi dua. Bagian pertama, kepribadian, emosi, cinta, rasa takut, kenangan. Ia berikan pada dunia. Bagian kedua, kekuatannya, hukum yang telah ia kuasai, jiwa penentang, tubuh kekal, ia lemparkan ke dalam gerbang keabadian. Gerbang itu menutup. Dan dunia tenang kembali. Su Yao menangis, memeluk tubuh Lin Tian yang kini hanya manusia biasa. Namun ia hidup, bernapas, dan tersenyum. Maaf, aku tidak bisa jadi dewa, karena aku lebih ingin jadi seseorang yang kau cintai. Langit cerah. Sekte Langit Hening berdiri kokoh. Dunia menyambut fajar baru. Dan jauh di tempat yang tak terjamah siapapun, di balik gerbang keabadian yang kini tersegel, sebuah suara terdengar. Jika suatu hari dunia kembali dalam bahaya dan keadilan tak lagi ada, maka buka gerbang ini, dan aku akan kembali sebagai keabadian, sebagai hukuman, sebagai cinta yang tak bisa dikalahkan.